Hai semuanya, kali ini gue akan ngobrolin mengenai 5 film terbaik versi gue dari tahun 2024. Dan ini tuh gue nggak nge-revisit script review gue ya, jadi murni berdasarkan dari apa yang masih gue ingat setelah nonton filmnya. Dan seperti biasa, gue mau kasih disclaimer dulu, kalau gue tuh nggak nonton semua film yang rilis di tahun ini, terutama untuk film independennya sih. Yang buat gue sendiri sih banyak ya yang belum ditonton. Sama semua list yang ada di sini tuh bisa dibilang jatuhnya ya berdasarkan dari seleranya gue gitu. Dan pasti akan berbeda dengan yang lainnya. Tapi langsung aja gue akan mulai dari urutan kelima, di mana ini adalah film Dune Part 2. Ini tuh film yang gue tonton di versi IMAX. Pengalaman nonton yang buat gue sendiri sih keren banget ya. Dari sisi visual, sound, ditambah dengan cerita yang bagus. Semua tuh jadi kayak satu kesatuan yang solid. Secara cerita, gue sih ngerasa di film ini tuh lebih baik dari sebelumnya. Soalnya kan kita juga udah tahu ya dari sisi karakter-karakter penting dari film pertamanya. Jadi nggak terlalu banyak pengenalan ini itunya lagi, tapi lebih ke sisi karakter progression ya. Dengan konflik yang lebih oke juga kalau menurut gue. Villainnya gue suka, emosinya dapat, terutama pas bagian akhir ya. Jadi bisa dibilang terhitung film yang komplit kalau menurut gue. Dan di urutan keempat, ini ada Anora. Ini tuh film yang kuat banget ya secara ending kalau buat gue. Awalnya gue kira ini akan menjadi tipikal film yang penuh dengan party, tapi ketika mulai masuk ke masalah utamanya jadi terhitung serius. Gua ngelihat beban dari masing-masing karakternya, dan gue juga ngerti sih kenapa banyak yang suka ya dengan film ini, karena terhitung dalam dan realistis. Gue bisa ngelihat kalau misalkan hal kayak gini terjadi di luar sana ya kurang lebih akan mirip gitu dengan apa yang ada di film ini. Terutama dari sisi karakter cowoknya yang terhitung dimanja oleh orang tuanya, konfliknya juga berhubungan dengan keluarga yang bisa dibilang mencampuri urusan anak ya, walaupun ada nama baik keluarganya juga gitu yang dibawa ke sini. Tapi secara keseluruhan tema ini tuh gue rasa ada di sekitar kita. Terhitung unik dan apa adanya, ini tuh film yang menurut gue sih cocok ya buat yang biasa nonton film-film festival. Ditambah durasinya juga buat gue sih agak sedikit panjang ya, tapi ya bisa dibilang sesuai juga dengan konteks film ya. Di posisi ketiga, ini ada Siksa Kubur. Dan kalau ngomongin film ini, gue tuh inget ya, gue sampai beli paket combo popcorn karena ada bundling dapet stikernya di sana. Dan gue suka film ini karena berani ngebawa sesuatu yang bisa dibilang topik berat ya kepada mass audience, termasuk cara mereka membawakannya juga yang buat gue sih nggak berlebihan karena ada aspek agama di sana. Dan film ini juga masih nempel di kepala gue bahkan sampai sekarang, terutama dari sisi pembicaraan antara Sita dengan Pak Wahyu, yang jujur aja ada beberapa pemikiran di situ ya yang pernah gue pikirkan juga gitu. Jadi ketika diucapkan melalui dialog, gue lumayan kaget karena buat gue sendiri sih jadinya agak kayak terasa dekat aja gitu. Salah satu film yang wajib ditonton, dan gue rasa buat yang nggak suka horor, kayaknya masih bisa nikmatin sih film ini ya. Di urutan kedua, ini ada Civil War. Ini gue nonton di versi IMAX juga, dan pengalaman nontonnya tuh dapet banget dari sisi tension dan sound yang dibawa juga buat gue sih terhitung pas ya di sini. Walaupun sebelum nonton gue tuh sempet kena spoiler di bagian akhir filmnya. Terhitung film yang realistis dan mengerikan dari sisi keadaannya. Gue suka sequence yang ada di bagian akhir karena menurut gue itu keren banget.
Dan Kaylee Spain itu di sini jadi kayak ngasih nilai lebih ya pada film ini gitu. Menurut gue sih dia salah satu aktris yang lagi naik juga. Dan di urutan pertama ini ada Longlegs. Ini tuh film favorit gue dari tahun 2024 karena gue emang suka dengan sesuatu yang dark ya, serius dan berat juga, dimana itu semua tuh ada di film ini. Dibawain dengan nuansa yang kelam, gue suka warna dan penempatan kameranya di sini. Walaupun ada beberapa bagian yang menurut gue tuh gelap banget, terutama pas malam, tapi ya emang sesuai sih, atau bisa bilang emang seperti itu ya dari sisi keadaannya. Mungkin bukan film yang feeling gue sih ini bukan film yang bisa diterima oleh semua orang ya, karena ada sisi disturbingnya juga. Gue suka dengan endingnya, cuma menurut gue ini sih salah satu film yang wajib sih untuk ditonton ya. Jadi itu aja 5 film favorit gue atau 5 film terbaik gue ya dari tahun 2024. Dan ini tuh berdasarkan dari apa yang udah gue tonton. Sebenarnya kalau yang biasa nonton channel gue kayaknya sih udah tahu gitu kalau dari sisi selera gue tuh ya emang agak dark dan introspektif juga. Jadi kurang lebih pemilihan filmnya tuh ya emang ada di sekitar itu aja gitu. Kecuali kalau emang beneran bagus dari sisi film pop ataupun mainstream ya, baru gue masukin di sini. So, thank you buat yang udah nonton. It's me Patrick signing off.